Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh siapa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandil dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, sebab jalanku Kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia bertobat berbuat dosa terhadap
berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada orang yang berpendapat, dia mengatakan tidak apa-apa, dia mempunyai istri lebih dari 1, asal dia bisa berbuat adil, dia bisa memberikan nafkah dengan baik. Ada juga seorang yang punya usaha, dia mengatakan demikian, tidak apa-apa pegawai itu curang, yang penting pegawai itu menghasilkan untung banyak. Perusahaan ini diuntungkan oleh mereka. Mungkin kita tutup mata, dia curang 10-15%, dibiarkan aja, kita akan masih untung 9 atau 85%. Pandangan ini menyesatkan. Bagi iman yang lemah, ini bisa terpengaruh. Maka inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus, lebih baik orang yang mempunyai pandangan menyesatkan ini diikat lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Sabda ini mengingatkan kepada kita semua, kita yang punya iman yang kuat, janganlah terpengaruh, tapi kita yang punya pandangan sesat ini supaya kita bertobat. Maka hari ini kita diajak belajar dalam sabda Tuhan ini mengingatkan kita mendampingi orang-orang yang punya pandangan ini supaya bertobat. Dan kita mendampingi orang-orang yang imannya lemah, yang baru masuk di dalam iman gereja atau menjadi Kristiani, perlu kita dampingi supaya imannya kuat, lalu supaya tidak terpengaruh. Kita bisa melihat ada seorang yang bekerja, ya, orang yang bekerja di perusahaan itu biasanya pekerja-pekerja yang baru itu biasanya rajin, lama-lama terpengaruh, yang lama menjadi malas. Nah, sikap-sikap menyesatkan inilah yang sebetulnya menjadi hukumannya besar oleh di hadapan Tuhan. Maka hari ini malah kita belajar merefleksikan diri kita, kadang-kadang mempunyai pandangan yang sesat ini, sehingga kita bertobat dan kita hidup jujur sesuai dengan iman kita dan kepercayaan kita, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.